Kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang remaja berusia 15 tahun di Sampang, Madura dengan 27 pelaku memilukan. Lantas bagaimana agar peristiwa serupa tidak kembali terulang? Kami akan bahasnya bersama psikolog Muhammad Iqbal. Terima kasih Pak Iqbal sudah bergabung bersama Jopos TV. Terima kasih Mbak Rati, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, bagaimana psikolog melihat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sampang, Madura dari sisi perlindungan anak? Ya, saya kira ini perlu diselidiki lebih dalam ya, tetapi saya mendapati memang beberapa kasus di mana anak menjadi korban dan pelaku, ada dua hal kemungkinan. Yang pertama adalah keluarga yang tidak harmonis atau kelekatan keluarga yang kurang, komunikasi yang tidak lancar, dan juga masalah kemampuan orang tua dalam mengasuh anak. Dan patut diduga ada juga pengaruh alkohol misalnya, narkoba, ini perlu didalami oleh kepolisian tentang pelaku. Tetapi yang menarik memang menyedihkan sekali ketika anak perempuan diruda paksa bersama-sama, ini tentu saja bukan kejahatan biasa. Sudah pasti ada pengaruh lain. Saya menduga biasanya dalam kasus-kasus seperti ini tadi ada pengaruh dengan alkohol, narkoba bahkan mungkin, yang ini perlu didalami oleh kepolisian. Dan juga ini disebut dengan ketika dilakukan oleh remaja, ini disebut dengan pengaruh rekan sebaya. Anak-anak yang keluarganya tidak harmonis, selalu berantem, bahkan anak-anak korban perceraian, mungkin juga anak yatim yang nggak punya figur ayah, mereka akhirnya berkumpul, suka membuat kenakalan yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, melihat kasus yang terjadi di Sampang, Madura, apakah ini mencerminkan adanya kegagalan sistem pengawasan terhadap anak? Ya, saya kira ini penting evaluasi bagi semua keluarga, orang tua, untuk bagaimana membangun kedekatan dengan anak, khususnya anak perempuan. Rata-rata dalam berbagai perspektif kajian psikologi, bahwa kedekatan anak perempuan dengan ayah itu sangat penting. Sehingga anak ini tidak mudah dibujuk rayu laki-laki lain, sehingga anak perempuan ini tidak mudah eh, mendatangi laki-laki lain karena dia punya rujukan, yaitu ayahnya, sebagai orang yang dia hormati, orang dia sayangi. Dan figur ayah ini dalam pengasuhan sangat penting karena ayah adalah simbol ketegasan, ayah simbol pemimpin, dan juga ayah simbol seorang penyayang dan pelindung. Ya, apa dampak psikologis yang paling serius yang dialami korban dalam kasus ini, Pak? Sudah pasti tentu saja rasa sakit, trauma ya, dan ini juga menjadi salah satu perhatian untuk mengecek kembali tentang kesehatan korban. Jadi kita terkadang ketika ada kasus kekerasan, kita fokus kepada pelaku, ya harus tangkap adil, penegakan hukum, tapi juga kita juga harus memberikan atensi yang besar kepada pemulihan korban. Karena penyintas atau korban juga mengalami trauma, dan itu nggak bisa dengan singkat. Perlu melakukan terapi, perlu pendekatan intervensi psikologi, dan juga memastikan korban tidak berdampak kepada kehamilan, ataupun ketika dia seandainya pun dia menghadapi masalah dengan reproduksi atau kehamilan akibat perkosaan ini, tentu saja dia harus mendapatkan perawatan pendampingan yang maksimal. Ya, Pak Iqbal, dari sisi psikologis bagaimana orang tua dan juga anak mewaspadai kejahatan seksual, terutama di era digital saat ini? Ya, tentu saja rata-rata juga selain alkohol, narkoba, patut diduga kejahatan ini terjadi akibat pornografi. Pornografi ini membuat orang yang selalu menonton video porno atau kecanduan itu nggak punya rasa malu, nggak punya etika, mengabaikan etika dan moral. Sehingga banyak sekali, bahkan incest sekalipun itu juga dipengaruhi oleh pornografi. Jadi ini penting dalam bagi orang tua untuk memastikan bahwa anak-anaknya tidak membuka konten-konten porno yang itu merusak otaknya, akibat dopamin terlalu memenuhi otaknya, akhirnya anak ini hanya menginginkan seksual tanpa dan mengabaikan nilai-nilai moral dan etika di masyarakat, termasuk melanggar hukum. Ya, apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai orang tua agar dapat mendeteksi lebih dini jika anak menjadi korban kekerasan seksual? Penting adalah tentang anak yang menarik diri, anak yang murung, anak yang tidak mau keluar,
anak yang terlambat pulang, anak yang tidak ceria, anak yang cemas, ya. Ini juga menjadi atensi. Makanya penting bagi orang tua untuk senantiasa sensitif opsi tentang perilaku anaknya. Jika ada perilaku yang menyimpang ataupun di luar kebiasaan, orang tua harus sigap, harus tanggap, harus bisa memberikan menjalin komunikasi dan atensi yang baik kepada anak. Karena banyak sekali kasus-kasus seperti ini terjadi ketika orang tuanya tidak sensitif. Dan penting juga kewaspadaan tentang masalah depresi, dan rata-rata bisa jadi ketika anak ini tidak mendapatkan pendampingan, mereka depresi dan juga berpotensi memiliki keinginan bunuh diri. Ini yang harus diwaspadai oleh keluarga. Ya, jadi pastikan korban ini mendapatkan intervensi yang baik, pendampingan, konseling, dan tentu saja rehabilitasi. Ya, melihat banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa edukasi tentang perlindungan tubuh dan batasan sentuhan kepada anak masih minim. Seperti apa edukasi yang tepat yang harus kita berikan kepada anak? Ya, penting mulai dari bentuk lagu, ya, tentang mana yang boleh, mana yang tidak, termasuk juga mengedukasi ketika ada orang asing yang datang, bahkan kerabat sendiri. Sekarang tidak lazim lagi banyak pelaku kekerasan kepada balita atau anak itu juga dilakukan oleh orang-orang terdekat, termasuk ayah kandung, termasuk paman, termasuk saudara. Ya. Jadi penting khususnya para ibu untuk bisa mengedukasi, ya, tentang bagaimana mencegah anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Ada dengan metode lagu, ada dengan metode tidak boleh disentuh, ya, memahamkan kepada anak-anak, termasuk juga membekali anak-anak dengan kemampuan bela diri. Nah, ini penting nih bagi orang tua. Saya kira silat, karate, taekwondo, judo, apapun itu, ini juga melatih sensitivitas anak untuk senantiasa waspada. Nggak ada salahnya anak-anak kita dibekali dengan ilmu bela diri. Demikian. Ya, Pak Iqbal, terakhir proses trauma healing mungkin tidak akan mudah, namun mungkin dari psikologis ada bagaimana proses trauma healing yang tepat untuk korban saat ini? Ya, bahasanya bukan trauma healing sebenarnya, tetapi konseling atau terapi, intervensi yang tentu saja memahami tentang kondisi anak. Saya kira cocok dilakukan oleh psikolog yang berpengalaman, bersertifikat, dan tentu saja memahami tentang psikologis anak. Ya. Klinis anak ini cocok menangani ini, dan ini perlu beberapa sesi, ya, nggak bisa sekali, ya, tapi perlu pendampingan, bimbingan, dan juga yang terpenting adalah social support, ya, termasuk dukungan dari keluarga, rekan sebaya, guru, teman-temannya. Karena lagi-lagi dalam kasus Sampang ini saya kira ini adalah salah satu gunung es, fenomena gunung es yang tentu saja ada banyak di tempat lain dan kita harus mencegahnya. Oke, dengan kejadian yang sudah terjadi, apakah mungkin korban bisa kembali menjadi pribadi seperti sebelumnya? Tergantung dari resiliensi individu tersebut. Kalau dia memang kuat, tangguh, saya kira dia akan menjadikan ini sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Tetapi kalau dia rapuh, ini membuat dia bisa depresi dan memiliki keinginan bunuh diri kalau tidak mendapatkan pendampingan untuk itu. Saya berharap pihak keluarga dan kepolisian bisa segera memberikan intervensi, ya, minimal untuk mengasesmen tentang apa dampak yang dialami saat ini. Karena bila ini tidak mendapatkan pertolongan segera, dikhawatirkan dia mengalami gangguan berat yang akhirnya berdampak kepada keinginan untuk menyakiti diri ataupun mengakhiri hidup. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, psikolog Muhammad Iqbal. Terima kasih, Mbak Rati.